mantap, hemat, dan terpercaya. Tobaku untuk Anda. Halo Tobakers, balik lagi bersama saya Adrian Hartanto dari AHA Culinary Shop. Hari ini saya akan bagikan bagaimana cara motong ayam ala hotel dan cara mengolahnya. Ikutin ya. Yuk kita mulai potong. Nah, jadi pertama-tama sebelum motong ayamnya, kita pastiin ayamnya udah kering ya. Jadi kita lap pakai tisu sebisanya. Nah, tujuannya dilap ini supaya kering, supaya apa? Supaya waktu kita nanti motong pisaunya nggak licin kepleset, jadi lebih aman. Nah, ini saya hari ini pakai ayam yang utuh, jadi masih ada kaki sama kepalanya. Kita mau pisahin dulu, kita ambil kepalanya dulu. Nah, untuk motong ayam ini usahakan kita nggak motong tulang kerasnya, kita cuma potong sendi-sendinya aja. Jadi pekerjaannya jadi lebih gampang. Nah, ini kita simpan kepalanya, terus kakinya juga. Nah, ini kita rasain di mana sendinya ayamnya itu. Nah, kalau udah dapat kita langsung potong gampang. Nah, ini juga. Nah, untuk bagian kaki ini, kaki tulang-tulang itu kita bisa sendiri, nanti kita bisa bikin kaldu. Jadi kaldunya kita ambil dari tulang-tulang kaki itu, nanti bagus jadinya. Nah, ini ayam yang biasanya dijual di pasaran sudah kayak gini, udah bersih. Nah, ini kita mau mulai potong. Jadi pertama-tama kita akan ambil bagian pahanya. Pahanya kita ambil, terus nanti kita file. Nanti untuk bagian dada kita akan file, tapi untuk jenis potongan namanya supreme. Jadi nanti masih ada tulang dari sayapnya. Itu nanti untuk chicken steak bisa. Jadi kita mau potong pahanya dulu. Ini kalau dilihat di sini itu ada bagian kulitnya. Ini kulit penghubungnya. Nah, kita mau potong di bagian kulitnya ini dulu. Jadi kayak gini. Kita potong kulitnya aja, nggak usah terlalu dalam sampai ke daging, asal terobek kulitnya. Nah, kalau sudah, ini kita patahkan tulang pahanya yang penghubung ini. Nah, nanti di sini kelihatan ada tulang, ada sendinya. Nah, pisau kita masuk ke sini. Nah, ini kita potong, kita ambil. Nah, kita usahakan nempel sama tulangnya supaya waktu nanti kita ambil tulangnya sudah jadi itu dia nggak banyak daging yang masih menempel. Nah, ini kita ambil bagian pahanya. Nah, ini kita dapat satu paha. Kita taruh sini. Terus satunya juga sama. Jadi kita patahkan dulu tulang yang sendinya di sini ini. Nah, kalau sudah kita potong di sendinya. Jadi kita sama sekali nggak potong-potong tulangnya, nggak bacok-bacok tulangnya gitu, nggak. Jadi ini kita potong. Nah, kalau potong lewat sendinya gampang, nggak perlu banyak tenaga. Nah, ini kita udah dapat bagian pahanya kayak gini. Nanti ini kita akan file. Nah, next ke bagian dada. Nah, dada itu kalau kita rasakan di tengah sini ada tulang lunak. Nah, kita nanti potong di antara tulangnya ini. Jadi di kanan kiri tulangnya ini kita akan potong. Kita langsung file kalau untuk dadanya. Nah, ini bagian tulangnya bisa kita ambil dulu. Jadi ini nanti kita simpan untuk kaldu. Nah, motong dadanya kayak gini, posisinya terserah. Bisa kayak gini, bisa kayak gini. Tapi ini lebih stabil seperti ini. Jadi lebih aman. Nanti kita pisaunya gerak di sini. Nah, ini kita mau ambil dulu di kiri tulangnya. Nah, ini sama. Usahakan selalu nempel sama tulang yang ada di sini. Jadi supaya dagingnya nggak banyak terbuang. Jadi kita potong. Nah, pisaunya nempel terus ke tulangnya. Nah, ini kita potong di tulangnya sini. Nah, kurang lebih kayak gini. Sisi satunya juga sama. Kita potong nempel ke tulangnya.
ini sudah. Nah ini nanti kita bisa simpan untuk kaldu juga. Jadi tulang-tulang ini jangan dibuang, bisa kita untuk masak lagi. Nah ini kita udah dapat paha dadanya. Nah untuk supreme cut itu kita hanya potong sayapnya di bagian sini. Jadi kita mau dadanya itu masih ada tulangnya satu. Ini kita rasakan sendinya di mana, kita potong. Nah ini kita dapat sayap, nanti kita juga akan olah. Ini kita potong sama juga. Nah untuk supreme cut kita mau bersihkan tulangnya ini. Caranya cuman dikerik aja, diturunkan dagingnya. Jadi ini kayak gini, kita kerik, kita turunkan. Ini kita potong sedikit supaya kulitnya bisa diturunkan. Nah sampai kelihatan tulangnya bersih aja. Terus ini kita lepas sendinya. Nah kalau sudah turun gini, kita tinggal ambil pakai tisu. Kita lepas, jadi tulangnya bersih. Kalau lebih kayak gini nanti tulangnya. Yang satunya juga sama, kita kerat sedikit. Kayak gini, terus kita kerik bagian tulang lunaknya, kita lepas. Jadi ujungnya ini benar-benar kita buat bersih. Nah ini kita udah dapat namanya supreme cut. Jadi dia dada file tapi masih ada tulang kecilnya. Terus kita akan file bagian pahanya. Nah untuk file itu akan lebih enak kalau kita pakai pisau yang kecil, lebih kecil. Sebetulnya untuk file ada pisaunya sendiri, cuman ini saya pakai pisau yang lebih mudah ditemukan biasanya. Ini kita ambil paha. Jadi bentuknya paha kan L kayak gini. Kita nanti akan bikin potongan di atas tulangnya. Jadi kita di atas tulangnya, terus saya di samping-sampingnya buat ngelepasin dagingnya. Nah ini kita lihat ini kayak gini. Kita akan belah di tengahnya sini. Ikutin tulangnya. Nah lalu kita ambil dari samping kanan kiri tulangnya. Nah ini juga sebisa mungkin senempel mungkin sama tulangnya supaya nggak banyak daging yang terbuang. Nah terus ini di bagian sendinya juga kita potong. Kita ikutin terus tulangnya. Dari atas juga. Nah kayak gini, kalau dari kanan kiri tulangnya sudah, kita tinggal ambil dari bawahnya. Nah ini kita udah dapat, kita tinggal kerik-kerik dipotong-potong. Nah untuk sendinya itu biasanya kita memang sengaja sedikit tinggalkan. Jadi kayak gini, tulang lunaknya masih nempel di filenya. Supaya apa? Supaya nanti waktu misalkan kita mau bikin steak atau kita mau masak lainnya yang perlu file ini utuh, nah itu dia tidak lubang. Jadi dia masih bagus secara presentasi. Nah ini kita bersihkan. Sudah di ujung, kita tinggal potong. Nah ini kita dapat tulang yang bersih, nggak banyak daging yang nempel. Ini kita simpan untuk kaldu juga bisa. Ini kita dapat file pahanya satu.
satunya lagi kita mau fillet juga. Ini kita potong sininya dulu juga bisa. Keliling. Lalu kita langsung ke tulangnya. Usahakan selalu nempel sama tulangnya. Nah, ini kita ambil. Nah, ini udah tulangnya bersih, kita simpan. Nah, ini sedikit tersisa tulangnya, tulang lunaknya, supaya apa? Supaya nanti kalau kita mau grill, kita mau masak lagi. Nah, ini bagian depannya masih utuh. Kalau kita paksain ambil tulang lunaknya itu, nanti akan lubang dia pahanya. Jadi tulangnya ini kita sisakan, kita bisa olah untuk bikin steak atau bikin apa, masih bagus. Tapi kalau untuk mau dipotong, ditumis, nah itu kita buang aja tulangnya. Jadi ini kita sudah dapat tulang-tulangnya, fillet bagian paha. Nah, sayap ini kita biasanya buang ujungnya. Itu sama, kita ambil sendinya. Nah, ini chicken wing, lalu juga satunya ini kita simpan juga untuk tulang. Nah, ini chicken wingnya sudah. Lalu oh iya, untuk tadi yang dada itu kalau Tobikers lihat setelah kita fillet seperti ini ada bagian kecil ini. Nah, itu kita pisahkan. Nah, ini itu adalah chicken loin atau tenderloinnya ayam. Jadi ini chicken loin itu cocok untuk biasa untuk kalau misalkan bikin karage, kita tumis, kita goreng tepung, itu cocok. Sambil kita bersihkan lagi nih ujungnya. Jadi kita pisahkan loinnya juga, bagian kecilnya ini. Jadi supaya bagian dadanya juga lebih rata. Ini chicken loinnya. Kita dapat beberapa bagian, tulang, fillet paha, sayap, chicken loin, dan dada ayamnya kita potongannya supreme. Jadi supreme itu ada tulangnya kecil di atas. Tulangnya kecil ini kalau misalkan ini kita buang, ini dia akan jadi fillet paha aja, fillet dada. Jadi kita karena mau yang supreme cut yang bagus untuk presentasi, kita sisakan tulangnya. Udah selesai. Nah, sekarang kita akan masak bagian dada supreme-nya. Kita akan bikin garlic butter chicken stick. Yuk, kita mulai masak. Jadi pertama-tama kita mau marinasi ayamnya dulu. Nah, ini potongan supreme yang tadi. Jadi kita mau kasih lada hitam, garam. Jadi kita pertama-tama ini dulu, lada hitam. Kita pakai yang fresh black pepper. Terus kita kasih garam juga. Nah, ini baru di sisi yang pertamanya ya. Nah, terus kita juga pakai mili bumbu dapur. Ini kita pakai oregano. Jadi ini mix herbs ya. Semuanya kita pakai. Terus juga ada rosemary. Lalu ada thyme.
lalu ada basil. Nah, supaya warnanya juga agak bagus, kita pakai sedikit paprika powder. Jadi nanti agak merah kemerahan. Nah, jangan lupa karena ini namanya adalah garlic butter chicken steak, kita mau pakai garlic bawang putih yang kita haluskan. Jadi ini kita langsung haluskan aja. Kita pakai 2 sampai 3 siung supaya rasa bawang putihnya memang benar-benar terasa. Kita tambah lagi 1 karena kecil-kecil kebetulan. Kalau sudah, kita mau tambahkan mustard biar semua herbsnya ini bisa mengikat jadi satu. Kita kasih mustard, kita oles. Nah, ini kita mau benar-benar ratain sampai nanti di belakangnya juga. Kita balik. Nah, ini kita bumbuin lagi. Nah, karena ini kita pakai bagian dada, dagingnya dia agak tebal, jadi bumbunya harus sedikit lebih berani, biar rasanya nanti nggak hambar. Ini kita bisa tambahin lagi herbsnya. Kita kasih mustard lagi. Jadi benar-benar semuanya tercover. Nah, ini lebih enak kalau kita pakai tangan aja. Ini kita ratain. Sambil ditekan-tekan sedikit. Pastiin semuanya terlumuri semua sama marinasinya. Nah, terakhir kita mau kasih minyak dikit biar nanti gampang waktu bakarnya. Nah, kalau sudah termarinasi semua rata kayak gini, kita diemin. Sekarang kita mau proses sayurnya. Kita ada wortel untuk sayurnya, kita ada karbohidratnya pakai kentang. Kita mau proses kentangnya dulu. Jadi ini kentang nggak usah dikupas, kita cuma cukup cuci bersih. Terus kita mau potong kotak-kotak. Jadi ini kita belah 2 dulu. Terus kita potong kotak-kotak. Nah, ini nanti kentang cuman kita mau seasoning lalu kita oven jadi roasted potato. Kita taruh di mangkok. Ini kita pakai semua aja. Ini kita potong kotak kurang lebih 1 kali 1 cm. Biar nanti di ovennya juga cepet matangnya, tidak terlalu lama. Nah, kalau sudah simple bumbunya, kita cuman pakai garam, terus kita pakai merica,
Kita pakai mili merica bubuk. Terus kita mau tambahkan fresh parsley, kita akan cincang. Kita ambil bagian daun-daunnya aja. Nah, ini kita akan cincang halus. Kurang lebih kayak gini, kita masukkan. Mau ditambahkan cabai bubuk sedikit juga bisa. Oke. Kalau sudah kita mau aduk, kita tambahkan sedikit minyak biar lebih bisa terlumuri semua bumbunya. Jadi ini kita ratain dulu. Terus kita mau kasih sedikit oil, 1 sendok makan. Nah, sama supaya harum kita mau tambahkan sedikit butter juga. Kita kasih butter. Nah, kalau sudah kita akan tata di loyang dulu. Jadi ini nanti dia matangnya di oven. Kita rapikan biar nggak ada yang numpuk. Nah, ini kita pakai setengah loyangnya aja karena nanti ini untuk wortelnya. Kurang lebih kayak gini. Ini butternya kita masukin, nggak apa-apa. Kalau udah kita sisihin dulu. Terus untuk wortelnya kita pakai mangkok yang sama. Kita mau kupas dulu. Nah, untuk wortelnya kita mau bikin potongan seperti jari atau batonet namanya. Jadi ini utuh gini kita bagi jadi 3 bagian. Terus kita potong kotak-kotak. Nah, kurang lebih seperti ini potongannya. Ini kita masukkan ke mangkok yang tadi. Kita potong lagi. Nah, cukup supaya loyangnya cukup juga. Nah, ini kita mau bumbuin pakai garam sama merica juga.
Nah, untuk wortelnya kita mau kasih oregano. Sama kita juga mau kasih minyak sedikit. Nah, kalau sudah kita mau tata di loyangnya juga. Nah, khusus untuk wortelnya supaya nanti dia rasanya nggak cuman asin, tapi ada gurih sama manis-manisnya sedikit, kita mau taburin sedikit aja gula. Jangan terlalu banyak biar nanti nggak gosong waktu di oven. Oke. Nah, ini kita oven. Kita pakai suhu 200 derajat kurang lebih 15 menit sambil kita cek-cek nanti sampai dia matang aja. Nah, sambil kita nunggu sayurnya di oven matang, kita mau mulai pan ayamnya. Jadi di pan ini kita cuma mau cari warnanya aja untuk ayamnya, cari warna, aroma. Nanti untuk matangnya kita akan matang finishing di oven. Jadi habis kita pan, kita oven. Nah, ini kita panasin dulu. Jadi ini kalau Tobakers misalkan mau lebih enak atau mungkin untuk mau jualan, ini bisa didiemin kayak mungkin semalam atau sehari, itu dia rasanya akan lebih meresap. Karena kan dada ayam ini tebal. Cuman karena ini kita bikinnya cepat dan dadanya tebal, kita tambahin bumbunya jadi lebih kuat. Nah, ini kita kasih minyak sedikit. Jadi untuk manggangnya di pan ini kita mau kulitnya dulu supaya nanti warnanya juga bagus. Jadi kita kejar warna kulitnya dulu, nanti kalau udah kulitnya bagus kita balik, kita oven. Ini udah panas, kita mulai masukin. Seperti ini. Nah, kita siapin langsung loyangnya yang untuk nanti ngoven. Kita alasin pakai baking paper dulu supaya nggak lengket dan gampang nanti bersihinnya. Nah, ini sambil kita cek warnanya udah bagus atau enggak. Masih kurang. Nah, biar nambahin aromanya kita mau tambahkan butter sedikit. Jadi butter ini dia bikin lebih harum. Kita siram-sirami. Jadi ini ayamnya masih belum matang di pan, tidak masalah karena kita mau oven lagi. Jadi pan ini kita cuma nyari kering-keringnya ini aja, warnanya ini. Ini bentar lagi. Nah, ini kalau udah kita matiin, kita pindah ke loyangnya. Nah, jangan lupa ini sisanya juga kita tuang ke atas ayamnya.
Nah ini sambil kita kerik sebisanya pannya, karena kita langsung pakai untuk bikin saus. Jadi supaya rasa-rasa dari ayamnya juga masih ada di pannya, tapi kotorannya ini terangkat. Nah ini kalau sudah kayak gini kita tinggal oven lagi sampai matang. Nah ini ayamnya kita finishing masak di oven sampai matang. Suhu 250, kurang lebih pakai waktunya 15 menit. Nah sambil nunggu juga kita mau bikin sausnya. Kita hari ini pakai garlic sauce. Jadi basicnya kita pakai susu, kita nanti pakai pengental namanya roux. Jadi kita langsung mulai aja. Nah ini kita panasin pan, terus kita mau siapin ini parsley yang kita cincang juga untuk nanti dimasukkan terakhir. Nah kita pakai butter sekitar 1 sendok makan. Nah apinya nggak usah terlalu besar karena kita nggak mau butternya itu burn nanti. Terus kita pakai bawang putih, kita langsung haluskan. Kita pakai 3 siung. Nah ini kita mau masak sampai bawang putihnya harum, apinya nggak usah terlalu besar. Cukup sampai garlicnya keluar aromanya, nanti kita masukkan tepung. Udah mulai kecoklatan, kita masukkan tepung terigu sekitar setengah sendok makan untuk pengentalnya saja. Lalu kita akan masukkan susu. Kita masukkan setengahnya dulu, sekitar 150 ml. Nah ini kita aduk, kalau dia udah mulai ngental, baru kita tambahkan lebihnya. Sedikit-sedikit biar rata. Nah untuk menambahkan tekstur kita juga pakai keju. Kita pakai keju cheddar yang udah diparut. Kita langsung masukin. Kita pakai sekitar 25 gram. Kita masak sampai kejunya leleh jadi saus semua. Nah ini masih kental. Kita mau tambahkan susu lagi sebagian. Jadi ini kita garlic sauce-nya basicnya pakai bechamel. Jadi bechamel itu susu dan roux itu yang tepung digoreng. Jadi pengentalnya kita pakai itu, tepung dan butter. Nah, apinya nggak usah terlalu besar. Kita mau seasoning, kita kasih garam. Garamnya hati-hati, nggak usah terlalu banyak karena kita udah pakai keju. Udah ada merica. Untuk warna dan sedikit rasa pedas kita pakai mili bubuk cabai. Kita mau aduk rata. Jadi sausnya dia akan creamy karena dari roux-nya tadi itu tepung dan juga dari cheese-nya yang kita tambahkan. Nah ini kalau udah rata semua kita masukkan sisanya susunya. Nah kita masukkan parsley-nya yang udah kita cincang. Jadi warnanya bagus, putih, ada sedikit merah-merahnya dari bubuk cabai sama ada hijau sedikit dari parsley-nya. Nah ini kita mau didihkan aja
Terus kita matikan, nanti kalau semuanya sudah ready, siap plating, kita tinggal panaskan sampai kita kejar kekentalannya. Ini kurang manis sedikit. Sama merica. Kalau Toebakers mau yang rasanya teksturnya lebih creamy, bisa pakai cooking cream. Jadi susunya dikurangin, pakai setengahnya aja, terus ditambah cooking cream. Itu hasilnya akan lebih creamy. Kasih black pepper, Bu. Nah, ini kita diamkan dulu. Rasanya belum terlalu kuat, enggak apa-apa, karena nanti kita mau masak lagi biar dia lebih kental. Nah, ini ayamnya udah mateng, udah selesai di oven. Kita siap untuk plating. Kita mau taruh dulu, kita potong. Nah, ini kita mau langsung plating aja, kita taruh sayurannya dulu. Ini tadi carrotnya. Terus kentang, terus kita taruh sausnya, kita taruh di bawah sini. Nah, kita mau potong ayamnya. Ini kita mau potong kurang lebih jadi 3 bagian. Nah, ini ayamnya matang tapi masih juicy, nggak kering. Kita potongnya agak miring. Terus kita akan plating. Masih juicy sekali. Kita mau kasih parsley dikit. Nah, ini udah jadi garlic butter chicken stick. Oke Toebakers, lanjut ke menu kedua. Kita sekarang akan olah menu bagian sayapnya. Ikutin ya. Yuk kita mulai masak. Nah, ini kita mau potong sayapnya dulu. Nah, karena sayap yang potongan tadi cuma dapat 2, ini saya beli sayapnya aja. Kita mau bagi. Sama kayak yang tadi, kita buang ujungnya. Kita nggak pakai. Nah, ini kita bagi 2. Nah, kita potong di sendi-sendinya. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, ini kita buang ujungnya.
Nah, ini kita taruh di mangkok. Kita bumbuin garam. Terus kita kasih mili merica bubuk. Secukupnya aja. Kita mau tambahin bubuk cabai sedikit. Biar ada rasa pedasnya sedikit. Terus kita pakai bubuk paprika. Ini biar warnanya bagus. Lalu kita mau tambahkan sedikit oregano. Ini kita juga pakai mili oregano. Nah, untuk bahan keringnya kita pakai itu. Untuk bahan basahnya kita mau kasih saus tomat sekitar 2 sendok makan. Lalu madu juga kurang lebih 2 sendok makan. Ini kita aduk. Nah, kita mau kasih bawang putih, kita haluskan juga. Kita kasih 2 siung. Kita juga mau kasih parsley. Kita ambil parsley yang fresh, terus kita mau cincang. Kita aduk. Nah, kurang lebih kayak gini. Kita mau tambahin sedikit minyak biar ada gurih-gurihnya nanti waktu dibakar. Sekitar 1 sendok makan. Nah, kalau sudah kita akan tata di atas tray. Kita mau oven sampai matang. Nah, untuk sisa marinasinya ini jangan dibuang, karena nanti kita akan oleskan lagi waktu ayamnya setengah matang. Jadi ini kita simpan. Oke, kita udah panasin oven sebelumnya. Nah, kita tinggal oven. Nah, ini kita oven. Kita oven kurang lebih pakai suhu 200 derajat kurang lebih 15 menit. Nanti kita cek, kalau kurang matang kita oven lagi. Nanti setengah jalan kita oles pakai bumbunya lagi. Nah, sambil kita nunggu chicken wingnya di oven sampai matang, kita mau prepare side dishnya. Ini kita mau pakai french fries. Jadi ini kita beli yang udah beku, kita tinggal goreng. Cuma nanti kita mau sedikit bumbuin setelah matang. Jadi ini minyaknya udah panas. Nah, french fries itu kalau mau bagus dia memang masih frozen gini, langsung kita goreng pakai minyak panas. Nanti kita goreng 2 kali aja biar tidak terlalu penuh.
Goreng sampai kuning kecoklatan aja. Nah, ini udah mulai kecoklatan, kita tinggal angkat. Oke, nah sekarang kentangnya sudah matang, sudah kita tiriskan. Nah, kita mau bumbuin simpel-simpel aja. Kita masukin ke mangkoknya sini. Terus kita mau chop parsley. Ini supaya ada warna-warnanya di kentangnya, jadi kelihatan lebih appetizing. Kita ambil bagian daun-daunnya aja. Nah, ini agak lembut motongnya. Ini, nah kita masukin ke sini. Terus kita mau kasih garam sama merica dikit. Merica kita pakai mili merica bubuk sedikit aja, lalu kita tambahkan paprika powder sedikit biar ada warna-warnanya juga. Nah, ini kita tinggal aduk sampai semuanya rata. Kurang lebih kayak gini nanti kentangnya, jadi ada hijau-hijaunya, kelihatan lebih segar. Nah, ini udah, ini untuk makanan pendampingnya si sayap itu. Nah, ini kita udah oven sekitar 15 menit. Kita keluarkan, kita mau oles pakai bumbunya lagi biar nanti bumbunya lebih bisa melumuri ayamnya. Nah, ini pakai sisa bumbu yang tadi, kita tinggal olesin dikit-dikit aja biar warnanya juga lebih bagus, lebih mengkilap. Nah, nanti habis ini kita akan oven lagi sampai ayamnya benar-benar matang. Udah, kita mau oven lagi, suhunya tetap 200 derajat. Kita oven sekitar 10-15 menit lagi sampai benar-benar matang. Nah, ini udah selesai di oven, udah matang ayamnya. Nah, kalau udah matang, warnanya udah bagus gini, kita mau plating aja langsung. Ini kita siapin pelengkapnya dulu. Kita makan pakai mayones sama saus sambal biasanya. Kita tinggal plating.
Jadi ini cocok buat camilan sambil mungkin ngeteh atau ngopi. Nah, kita tampurin wijen dikit. Terus kita kasih fresh parsley. Sama kita sajiinnya bareng kentang goreng yang tadi kita udah bikin. Kita taburin ini dikit. Nah, sudah jadi honey garlic chicken wing. Nah, Tobakers, kita sekarang sudah sampai ke menu ketiga. Kita akan mengolah filet paha dan chicken loin. Kita akan masak jadi chicken curry rice. Oke, mari kita masak. Jadi pertama-tama kita mau mulai potong-potong dulu. Kita mau potong tomat. Ini kita pakai satu tomat yang ukurannya cukup besar. Kita mau potong kecil-kecil. Nah, kita potong kecil-kecil ini tujuannya supaya nanti waktu kita masak, kita mau tomatnya itu bisa hancur. Jadi dia yang akan menambahkan tekstur nanti dari si karinya itu. Jadi tomat ini menambahkan tekstur dan rasa segar di karinya. Ini tomatnya sudah. Bawang bombaynya kita mau iris panjang-panjang tipis. Kita belah jadi dua. Terus kita tinggal iris. Terus kita juga mau siapkan hiasannya. Garnishnya kita pakai bawang pre. Kita ambil bagian hijaunya. Kita mau iris tipis nanti untuk taburan di atasnya, supaya ada warna hijaunya segar. Lalu kita juga pakai cabai merah besar, kita iris serong aja. Sama yang terakhir untuk bumbunya kita pakai lengkuas, kita mau belah jadi dua aja. Sama kita mau geprek dikit. Nah, setelah itu kita mau potong ayamnya. Nah, ini kita pakai tadi paha filet dan chicken loin. Ini yang chicken loinnya.
Nah, untuk potongannya kita pakai agak besar, sekitar 3 x 3 cm, supaya nanti waktu dimasak dia tidak menyusut jadi kecil. Nah, karena ini untuk tumisan, saya mau buang tulang lunaknya dulu, supaya nanti waktu makan tidak mengganggu. Nah, ini kita pakai kulitnya biar ada gurihnya juga. Nah, ini kita potongannya memang agak besar. Nah, kalau sudah, ini kita mau tumis dulu ayamnya. Kita tumis pakai api besar supaya kita cuma dapat aroma sama ayamnya sedikit kecoklatan. Nah, setelah itu kita angkat, baru kita akan mulai masak bumbunya. Nah, ini kita tunggu pannya sampai panas. Kita kasih minyak sedikit. Oke, kita tumis ayamnya. Nah, sambil numis gini bisa sambil ditambahkan garam secukupnya biar ayamnya ada rasanya. Sama kita kasih mili merica bubuk. Nah, ini sampai ayamnya setengah matang aja atau sampai ada lengket-lengketnya ini di bawah. Nah, ini sudah mulai ada yang kecoklatan. Bentar lagi kita mulai angkat. Nah, ini kita matikan pannya. Kita tuang lagi. Nah, ini kita masih pakai pan yang bekas ayamnya. Kita mau bikin bumbunya. Jadi pertama, ini nggak usah dinyalakan dulu. Kita pakai mili bumbu dapur. Kita masukkan serai. Lalu kita pakai bunga lawang sedikit saja. Jadi ini karinya sebetulnya mirip-mirip kari India, cuman kita bumbunya pakai bumbu Indonesia. Jadi ini pakai bunga lawang, serai, kayu manis. Nah, yang sebetulnya mirip kayak kari-kari yang India atau apa itu yang bikin seperti Indianya karena kita pakai tomat sama bawang bombay. Nah, ini kita pakai sedikit aja karena aromanya kuat sekali.
Lalu juga ada ini salam koja. Salam koja ini juga disebut biasanya daun kari. Jadi untuk kari kita pakai salam koja itu baunya jadi enak. Ini agak banyak karena kecil-kecil. Kalau ada cengkeh, untuk cengkeh pakai satu saja. Daun salam kita pakai kurang lebih 1 lembar. Ini kita bisa sambil nyalakan. Yang terakhir daun jeruk. Jadi ini memang rempah-rempahnya pakainya banyak, kurang lebih 3 lembar. Nah ini kalau udah semua, kita mau tumis tomatnya. Kita masukin lengkuas. Jadi kita mau ini semua termasak sampai tomatnya itu layu, keluar airnya, sampai bisa dikatakan hancur tomatnya. Langsung kita masukkan bawang bombay juga boleh. Nah ini kita butuh waktu untuk masaknya, untuk sampai tomatnya nanti benar-benar lembut, hancur tomatnya. Nah ini kita diamkan dulu. Nanti setelah ini semuanya udah mulai lunak, mulai hancur, kita bisa masukkan air, santan, sama ayamnya. Nah ini tomatnya udah mulai ngeluarin air, lengket-lengket yang tadi bekas ayamnya itu udah mulai lepas. Nah itu yang menambahkan rasa gurihnya di kari ini nanti. Jadi kita mau biarkan dia layu dulu. Nah kalau udah mulai layu, kita masukkan bumbu halusnya. Nah untuk resep bumbu halusnya nanti bisa dilihat di description box. Kita masukkan. Jadi kari ini yang kita buat hari ini tuh dia teksturnya kental banget. Jadi bukan kari yang encer-encer, memang yang agak kental. Nah ini kalau udah mulai wangi, kita bisa masukin air sedikit untuk mancing aja, supaya dia nggak lengket, sama supaya lebih cepat dia lunak. Nah ini tomatnya udah mulai hancur. Dia yang bikin tekstur sausnya nanti ini bakalan kental. Nah ini kita masak terus. Nah, ini kita didihkan. Nah ini kita udah bisa mulai bumbuin. Kita kasih mili merica bubuk sedikit, lalu kita kasih garam, kita kasih gula sedikit, kita
Kita aduk. Nah, ini kita sudah bisa mulai masukkan santan. Ini kita pakai sekitar 200 ml. Nah, santannya memang pakai kental kita karena kita mau tekstur karinya itu nanti juga kental. Ini saya pakai santan instan atau coconut cream. Nah, terus kita masukkan ayamnya yang udah ditumis tadi. Udah harum. Kita masukkan. Nah, ini kita tinggal tunggu sampai ayamnya matang sama karinya lebih kental lagi. Nah, ini kalau dirasa bau karinya kurang, kita bisa tambahin lagi mili daun kari. Nah, ini kalau karinya udah kental matang kayak gini, kita matikan, kita udah siap plating. Kita ambil nasinya dulu. Jadi ini kita serve-nya di satu tempat. Nah, ini kita pinggirin nasinya. Terus ini karinya udah selesai, kita langsung taruh di sebelahnya. Nah, memang kental. Nah, ini kita kasih karinya, bumbunya sedikit lagi. Udah. Kita mau bersihkan dulu yang netes. Terus kita mau taburin pakai ini daun bawang pre sedikit biar ada hijau-hijaunya. Di atas karinya ini kita kasih irisan cabai merah besar. Terus kita kasih parsley di atas nasi putih. Nah, udah jadi chicken curry rice. Gampang kan cara bikinnya? Jangan lupa klik like, subscribe, dan follow IG kita ya. Terima kasih Topbakers yang sudah nonton video ini sampai akhir. Semoga tips trik video kali ini bisa bermanfaat buat Topbakers. See you on the next video and happy cooking!